Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardila, program studi pendidikan agama Islam. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas saya pada mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yang tentu saja video ini akan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun tujuan lain dalam pembuatan video ini adalah untuk memberikan pemahaman apa itu media pembelajaran, bagaimana jenis-jenisnya, serta bagaimana cara kita memanfaatkannya secara optimal dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun definisi dari media pembelajaran adalah alat atau sarana maupun teknologi yang digunakan untuk menyampaikan materi ajar atau materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, adapun peran dan manfaatnya, yang pertama adalah membantu guru dalam menjelaskan materi secara lebih efektif. Nah, dengan adanya media pembelajaran, guru akan lebih mudah untuk menyampaikan materi-materi yang tentu saja lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mempermudah siswa dalam memahami materi-materi yang abstrak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan minat belajar siswa. Nah, dengan adanya media pembelajaran yang tidak monoton, siswa akan lebih mudah tertarik dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Adapun jenis-jenis media pembelajaran terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah media visual. Nah, media visual ini seperti gambar, foto, poster, diagram, peta maupun grafik. Kemudian yang kedua ada media audio. Media audio itu berupa rekaman suara, podcast, atau musik edukatif. Kemudian yang ketiga ada media audio visual. Nah, audio visual ini seperti video, animasi, maupun film edukasi yang ini menggabungkan antara visual maupun audio. Jadi, pada audio visual ini terdapat gambar maupun suara. Kemudian yang ketiga ada media berbasis teknologi digital. Nah, ini contohnya seperti media aplikasi belajar, e-learning maupun Google Classroom. Kemudian yang terakhir adalah media lingkungan. Nah, media lingkungan ini dikatakan sebagai objek nyata atau kunjungan ke lokasi-lokasi tertentu atau daerah-daerah tertentu, misalnya museum ataupun laboratorium. Cara untuk memilih media pembelajaran yang tepat. Jadi sebagai seorang guru, tentu saja kita tidak serta-merta untuk menentukan media yang mana yang digunakan, akan tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Kemudian yang pertama adalah sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang akan digunakan oleh guru harus disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, yang dapat mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah mempertimbangkan karakteristik siswa. Nah, pada hal ini tidak semua siswa memiliki karakteristik yang sama, sehingga kita harus menyesuaikan media yang mana yang cocok untuk digunakan dalam melakukan proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan dan kemudahan akses. Jadi sebagai seorang guru, kita harus menyesuaikan sarana dan prasarana dalam menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah relevansi dan kepraktisan. Pastikan media relevan dengan topik yang diajarkan dan mudah untuk digunakan. Dalam penggunaan media pembelajaran tentu saja memiliki banyak atau beberapa tantangan. Nah, yang pertama adalah keterbatasan alat maupun infrastruktur. Nah, penggunaan media pembelajaran pada saat ini tentu saja lebih memfokuskan pada digital atau teknologi-teknologi. Namun karena keterbatasan sarana dan infrastruktur, tentu saja ini menjadi sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua adalah kurangnya keterampilan guru dalam penggunaan media. Jadi apabila seorang guru tidak mau belajar atau tidak mampu memahami media-media pembelajaran, maka akan sulit untuk menerapkannya kepada siswa. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan waktu untuk menyiapkan media atau mempersiapkan media. Jadi dalam persiapan media ini tidak serta-merta langsung digunakan saja, akan tetapi perlu yang namanya persiapan. Nah, dalam hal ini tentu saja menggunakan waktu yang banyak. Nah, berdasarkan kemudian permasalahan-permasalahan ini, saya akan memaparkan beberapa solusi yang tentu saja akan menjawab atau menjadi solusi dari
tantangan tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan pelatihan untuk guru. Sangat perlu untuk dilakukan peningkatan pelatihan untuk para guru agar mampu menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai kepada siswanya. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan media sederhana yang tetap efektif. Jadi, sebagai seorang guru, kita tidak harus untuk selalu menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis teknologi yang justru akan mempersulit diri kita sendiri. Nah, kita bisa menggunakan media-media yang efektif maupun yang dari media-media sederhana. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk mendukung ketersediaan alat. Nah, apabila kita tidak memiliki banyak alat, maka perlu untuk melakukan kolaborasi dengan para guru-guru lainnya untuk memberikan solusi kepada kita atau dapat melakukan kolaborasi tentang alat yang digunakan. Pada dasarnya, media pembelajaran adalah alat penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, dengan memilih media pembelajaran yang tepat, kita bisa menciptakan pembelajaran yang efektif, interaktif, serta menyenangkan, dan akan membangun interaksi yang menyenangkan antara guru maupun siswanya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.